Kapan pakai Terraform variabel? Di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya menulis variabel di kode Terraform kita dan ngasih input values-nya. Sekarang kalau kita udah berhasil ngeparameterin kode Terraform kita dengan variabel kayak gini, kita bakalan bisa nge-reuse kode yang sama untuk environment yang berbeda-beda. Misalnya di kerjaan kita ada 3 environment yang berbeda, yaitu development environment, staging environment, dan production environment. Sekarang kalau kita lihat kode ini, sebenarnya masih ada beberapa values yang saya hardcode ke development environment kita. Seperti misalkan penamaan dari Google Compute Network ini namanya development network. Kemudian ada lagi penamaan dari subnetwork ini, dev subnet 01, saya hardcode ke atribut name ini. Supaya nggak hardcode gini, gimana caranya? Kita harus bikin variabel, terus kita replace value-nya dengan variabel ini. Pertama, saya pengen nge-replace value development network di sini, kita define dulu aja variabelnya. Misalnya variabel network name. Kemudian saya kasih description, nama network kita. Kemudian kita tinggal pakai di resource development network ini. Caranya seperti di video sebelumnya, var titik network name. Seperti itu. Kemudian satu lagi, saya pengen nge-replace value dev subnet 01 di sini. Kita define lagi variabel baru, subnet 01 name misalnya. Kita kasih description lagi, nama subnet 01. Lalu kita panggil kembali variabelnya di sini dengan cara yang sama, var titik subnet 01 name. Oke, sekarang kita perlu kasih value-nya di file terraform tfvars kita. Nah, kalau kita udah bisa bikin variabel buat semua atribut yang bisa kita konfigurasi, untuk setiap environment, kita jadi punya file variabel terpisah. Misalnya, semua values yang kita define di file terraform tfvars ini bakalan kita kasih untuk development environment kita. Ini saya rename aja menjadi terraform-dev.tfvars supaya spesifik ya. Ini file input variabel untuk environment development kita. Nah, nanti untuk staging atau production, kita jadi bisa kasih input values yang berbeda-beda atau konfigurasi yang berbeda-beda. Kita jadi bisa punya file terraform staging tfvars, file terraform production tfvars, dan lain sebagainya. Kemudian di file terraform dev tfvars ini, kita masukkan semua value variabel untuk development environment kita. Ini udah ada 2 variabel dari video sebelumnya. Kemudian barusan kita menambahkan 2 variabel lagi ya. Kita tambahin aja. Variabel pertama ada network name. Kita kasih value nama network kita adalah development network. Kemudian satu variabel lagi subnet name. Subnet name ini kita kasih nama dev subnet 01. Kemudian kita simpan. Ada satu hal lagi sebenarnya yang perlu kita ganti kalau kita pengen benar-benar bikin kode infra kita ini generik. Nama-nama resource yang harus kita bikin ini harus generik. Nah, di sini ditulis dev subnet 01. Kalau mau bikin generik, kita bisa bilang ini my subnet 01. Ini juga misalnya development network ini kan spesifik untuk environment development. Kalau buat generik, ini kita bisa namain my network misalnya. Cuma untuk video kali ini saya mau biarin aja. Sekarang kita ke terminal, kita coba jalanin perintah terraform apply seperti di video sebelumnya. Oh, ada yang aneh ya. Kok terraform jadi nanyain kita values variabel lagi? Padahal udah kita define di file tfvars kita. Rupanya terraform itu bakalan otomatis ngebaca input variabel kalau kita namain filenya terraform.tfvars. Ini barusan kita ganti nama filenya menjadi terraform-dev.tfvars. Kalau kita punya custom file name kayak gini, kita perlu kasih tahu perintah terraform apply-nya. Ini kita cancel. Saya clear lagi. Cara ngasih tahu terraform gimana? Caranya setelah terraform apply, kita kasih argumen minvar minfile.
Lalu nama filenya yaitu terraform dev tfvars, lalu tekan enter. Oh, ini sepertinya ada yang salah ya. Di sini nama variabel saya kurang 01. Jadi harusnya subnet 01 name. Ini kita save lagi. Lalu kita coba jalankan lagi terraform apply dengan var file argumen, tekan enter. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Terraform berhasil ngebaca values yang kita define di file ini. Di file terraform dev tfvars. Dan ngejalanin plan-nya dengan sukses. Cuman hasilnya nggak ada resource yang ditambahkan, nggak ada resource yang di-destroy. Ini karena nggak ada perubahan dari value yang kita kasih sama persis dengan yang udah pernah kita apply di akun Google Cloud kita. Default values. Sekarang saya udah ngilangin semua variabel, sisa satu variabel bernama subnet IP CIDR range. Saya juga udah menyederhanakan resource yang ini. Saya hilangkan secondary IP range-nya supaya sederhana. Dan saya juga menghilangkan semua output bloknya. Jadi sisa 4 blok ini doang. Provider, satu variabel, dan 2 buah resource. Di sini saya pengen share kalau kita bisa bikin yang namanya default values. Default values ini berguna kalau Terraform nggak nemu input values dari user. Terraform bakalan ngegunain default value ini untuk ngelola resource. Caranya di dalam blok variabel ini kita kasih atribut default. Lalu default value-nya misalnya untuk subnet IP CIDR range ini kalau nggak dikasih input, saya pengen Terraform ngasih konfigurasi 10.150.00/16. Kemudian file terraform tfvars ini pengen saya kosongin aja. Ketika kita melakukan terraform apply, Terraform bakalan nge-assign subnet IP CIDR range-nya dengan default value, yaitu 10.150.00/16 karena saya nggak ngasih input apa-apa. Dengan adanya default value ini, kita jadi nggak wajib lagi ngasih input values. Tapi secara opsional, masing-masing environment bisa nge-replace value default ini lewat input yang kita kasih di file tfvars. Berbagai tipe variabel. Seperti halnya bahasa pemrograman, variabel di Terraform ini ada tipe-tipenya. Beragam mulai dari number, string, boolean, list atau array, dan map. Ngedefinisiin tipe-tipe ini sebenarnya nggak wajib, tapi berguna buat menulis kode yang lebih terbaca atau lebih readable, dan ngasih validasi input yang bakal nge-guard input yang dikasih oleh user. Sekarang kita coba kasih tipe ke variabel kita. Karena kita pengen ngeset IP range di variabel ini, IP range itu adalah string, kita kasih tipenya string seperti ini. Jadi type sama dengan string. Sebenarnya kebanyakan input variabel di Terraform pasti string. Jadi sebenarnya nggak perlu kita kasih tipe string seperti ini. Cuma kalau kita punya custom type object, array atau list, tipe ini mempermudah pengguna untuk ngasih input values yang sesuai dengan ekspektasi kita atau ekspektasi penulis kode. Untuk kepentingan demo, saya pengen tes aja variabel ini, variabel yang tipenya string, apa yang terjadi kalau input yang saya kasih bukan string. Di file terraform tfvars ini, saya tulis lagi nama variabelnya subnet IP CIDR range. Kemudian di sini saya nggak definisiin string, tapi saya definisiin pakai array yang isinya sebuah IP range misalnya 10.140.00/16. Kemudian di terminal kita coba jalanin terraform apply pakai file tfvars kita barusan. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini kita bisa lihat Terraform berhasil mendeteksi ada error invalid value for input variable. Karena katanya given value is not valid, variabel ini ekspektasinya adalah string, tapi yang kita kasih adalah array of string. Jadi Terraform ngevalidasi input yang diberikan oleh user, kemudian validasinya gagal. Sekarang saya pengen bikin variabel ini menjadi list of string atau array of string. Isinya 2 buah IP CIDR range buat 2 buah subnet. Coba kita ganti dulu menjadi list of string. Penulisannya seperti ini, list dalam kurung string. Mungkin supaya masuk akal, description-nya saya ganti menjadi misalkan IP range
untuk semua subnet. Ini default value-nya saya hapus dulu. Sekarang saya pengen punya dua buah subnet, subnet 01 dan subnet 02. Value IP range-nya bakalan saya ambil dari variabel ini. Saya coba kopas dulu subnet 02-nya dari blok ini. Kemudian saya ganti penamaannya dari 01 menjadi 02 seperti ini. IP range-nya sama-sama ngereferensiin variabel subnet IP side range. Di file TFVars ini kita kasih konfigurasi IP range untuk dua buah subnet lewat array. Misalnya subnet yang pertama 10160, kemudian subnet yang kedua 10.170.00/16 seperti ini. Array kita terdiri dari dua buah item seperti ini atau dua buah elemen. Nah, seperti halnya array atau list biasa di bahasa pemrograman, kita bisa mengakses elemen di array dengan penggunaan indeks. Nah, kalau kita lihat variabel .subnet IP side range ini baru mengakses array-nya, tapi kita cuma perlu salah satu elemen yang ada di dalam array ini. Misalnya subnet pertama kita tadi, kita konfigurasi pakai elemen di indeks 0, kemudian subnet yang kedua, kita konfigurasi pakai indeks 1. Kita jalankan kode kita dengan Terraform apply. Kita bisa lihat ya di preview changes-nya, array index 0 atau 10.160.00 ini berhasil dipakai buat kita konfigurasi di dev subnet 01. Dan kemudian array di index 1 berhasil dipakai buat konfigurasi IP side range untuk subnet 02. Kita confirm saja, ketik yes, lalu tekan enter. Kita lihat Terraform berhasil mengeksekusi kode infrastruktur kita. Di Terraform kita bisa juga punya tipe objek sebagai input. Karena kita udah punya dua buah subnet, dan masing-masing subnet ada atribut lainnya seperti name, saya pengen jadiin ini dari list of string atau list of IP menjadi list of object. Masing-masing objek atau map berisi IP range dan juga nama dari subnet tersebut. Cara bikin objek atau map cukup mudah di Terraform. Ini saya hapus dulu aja elemen array-nya biar nggak bingung. Kemudian pertama kita kasih kurung kurawal seperti objek pada umumnya. Lalu nama atribut objeknya misalnya range dan name seperti ini. Range-nya adalah subnet pertama tadi, yaitu 10.160.00/16, kemudian name-nya adalah dev subnet 01. Ini coba saya rapihin dulu pakai enter. Seperti ini supaya enak dilihat. Kemudian objek yang kedua di dalam array ini saya kopas aja, pisahin pakai koma seperti ini. Kemudian namanya dari dev subnet 01 menjadi dev subnet 02 dan range IP-nya menjadi 170 seperti ini. Oke, sekarang kita udah punya variabel subnet IP side range yang isinya list of object atau list of map. Masing-masing objek ada atribut range untuk konfigurasi IP range dan atribut name untuk konfigurasi nama dari subnetwork tersebut. Ini semua bakal kita pakai untuk konfigurasi di masing-masing resource subnet yang kita tulis. Nah, sekarang cara mengakses list of object ini gimana? Di sini kita udah berhasil mengakses elemen dari array-nya, berarti kita udah dapat objek di titik ini atau di line ini. Kita tinggal perlu akses atribut dari objeknya, yaitu range. Caranya titik range seperti ini. Kemudian atribut name ini bisa kita replace pakai objek yang sama tapi beda atribut ya. Kita akses dulu elemennya di var titik subnet IP side range di indeks 0. Kemudian kita akses atribut di objeknya titik name seperti ini. Untuk subnet yang kedua sama persis caranya. Saya kopas aja dulu dari blok yang satunya. Kemudian dipaste ke sini, ini kita cukup ganti indeksnya dari 0 menjadi 1 untuk name dan juga untuk range seperti ini. Jadi kita di sini udah mengganti
blok resource dev subnet 01 dengan mengakses objek untuk masing-masing subnet yang kita tulis di Terraform TF-vars. Sekarang, selanjutnya kita perlu mengganti tipe variabel di sini dari list of string menjadi list of object, dan seperti bahasa pemrograman lain, kita perlu definisiin objek ini punya atribut apa aja. Caranya, objek, lalu kurung, di dalam kurung, kita kasih kurung kurawal, tekan enter, kita definisiin masing-masing atributnya. Yang pertama ada atribut range, ini range adalah tipe string, kemudian atribut satunya adalah name, juga tipe atributnya adalah string. Kemudian kita save, kembali ke terminal, kita jalanin Terraform apply dengan file TF-vars yang barusan kita tulis. Lalu kita lihat hasilnya, Terraform berhasil mengeksekusi kode ini, tapi tidak ada yang ditambahkan atau dihancurkan atau didestroy, karena yang kita tulis di list of object barusan sama persis dengan state sebelumnya yang kita jalankan. Cuma beda tipe aja dari yang tadinya list of string ke list of custom object yang kita definisikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kunchoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikunchoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!